Jelas jejak pelaku hingga DPO termasuk Peggy Peron dihilangkan. Ternyata ada anggota polisi yang juga terlibat dalam lingkaran geng motor kasus Vina Cirebon. Ternyata pada saat 2023 sebelumnya mereka masih terpantau kumpul bersama. Di sana bahkan juga terdapat sosok Linda. Sementara ini pengacara Hotman Paris masih mendalami adanya CCTV yang kini ramai disorot. Ia merasa janggal dengan rekaman CCTV kasus Vina Cirebon yang beredar itu. Pada rekaman tersebut terlihat kejadian pembunuhan Vina dan Eki disebut terjadi di kawasan flyover Talun Cirebon, Jawa Barat. Apalagi seorang warga bernama Ferry menerangkan bahwa di sekitar TKP terdapat CCTV saat diinterogasi oleh Deddy Mulyadi. Alat bukti diduga rekaman CCTV dalam kasus Vina Cirebon kini tengah ramai diperbincangkan. Ditambah adanya cuplikan video yang menampilkan korban Vina kala dibonceng oleh salah satu anggota geng tersebut mulai tersebar. Rekaman itu juga menampilkan foto-foto dari hasil CCTV saat kejadian Eki dan Vina ditemukan tewas. Faktanya geng motor yang merupakan pelaku pembunuhan tersebut juga terdapat salah satu anggota polisi. Foto-foto rekaman CCTV kasus Vina Cirebon itu lantas dikaitkan dengan polisi yang sebelumnya menyeret Peggy Setiawan alias kuli bangunan. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utama. Terlebih adanya CCTV itu juga dikaitkan dengan kesaksian seorang pria bernama Melmel. Munculnya saksi Melmel yang mengaku melihat kejadian pembunuhan Vina Cirebon serta kekasihnya Eki justru membuat kasus ini semakin rumit. Karena di balik kesaksian tersebut, Melmel sengaja untuk menghilangkan jejak dirinya sebagai tersangka menjadi saksi. Pasalnya, kemunculan Melmel itu tiba-tiba datang memberikan kesaksian di saat ramainya dugaan anak mantan Bupati Cirebon dan desakan Ibtu Rudiana ayah dari korban Eki. Jadi untuk mengetahui kunci dari kasus yang menimpa saudari Vina ini, cukup melibatkan ayah korban Eki yaitu Ibtu Rudiana dan salah satu anggota polisi tersebut. Tak hanya beredarnya CCTV pada tahun 2023 sebelumnya, rupanya semua pelaku sempat melakukan pesta bersama di sebuah tempat. Di sana juga terdapat Peggy Peron dan saudari Linda serta semua teman dari korban Eki dan Vina. Sementara untuk saksi Aep dan Melmel, mereka dinyatakan saksi gagal karena kesaksiannya dinilai tidak kuat. Selaku ex-Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji mengaku tidak mempercayai adanya kesaksian dari Melmel dan saudara Aep selama ini.
Susno Duaji juga dengan tegas menyatakan bahwa saksi Melmel terlihat jelas berbohong dalam menyampaikan kesaksian. Dalam pernyataannya, Susno Duaji menilai bahwa kedua saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni Aep dan Melmel, sama-sama memberikan kesaksian palsu. Akibat memberikan kesaksian palsu tersebut, Susno Duaji tegas memerintahkan agar kedua saksi tersebut pantas dipenjarakan. Selain itu, nama Saka Tatal kembali mencuat lagi setelah adanya kesaksian sosok Melmel. Ia menyatakan jika Saka Tatal terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya, pada saat kejadian di lokasi kejadian, Melmel mengaku jika ia melihat dengan jelas Saka Tatal ikut dalam kasus itu. Akibat saksi tersebut, Saka Tatal kembali mendapat panggilan pemeriksaan oleh Polda Jabar. Namun Saka mangkir hanya diwakili oleh sang kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Dalam situasinya yang kini semakin keruh, tak cukup mengandalkan kuasa hukum Titin. Saka Tatal juga mendapat bantuan dari pengacara terkenal Farhad Abbas dan Krisna.